Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam tasliman mazida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Tidak henti-hentinya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu melaksanakan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jamaah kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Setiap kita yang berada di masjid ini pada khususnya dan seluruh manusia pada umumnya pasti akan mendapatkan berbagai macam musibah-musibah. Musibah demi musibah senantiasa menimpa dan melanda kita hingga saat ini. Dan ini sudah menjadi fitrahnya Allah, sudah menjadi sunnatullah yang harus kita hadapi dengan cara yang dibenarkan dalam syariat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah di ayat 155, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin." Dan kami benar-benar pasti akan memberikan musibah kepada kalian. Pasti akan memberikan ujian kepada kalian semua. Baik itu ujian atau musibah berupa ketakutan, kelaparan, wa naqsim minal amwal, dan kekurangan harta, wal anfus, dan kekurangan jiwa, wath thamarat, serta kekurangan buah-buahan, wa basyiris sabirin, maka berikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Jamaah muslimin rahimakumullah, di dalam ayat ini kita pasti akan mendapatkan musibah. Pertanyaan adalah sampai kapan kita mendapatkan musibah? Maka Allah menjawab di dalam surah Al-Anbiya ayat 35, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian, dan kami pasti akan memberikan musibah kepada kalian, memberikan ujian dengan dua ujian berupa keburukan serta ujian berupa kebaikan. Di dalam ayat inilah Allah menyebutkan bahwa Allah memberikan musibah kepada kita sampai kita diwafatkan oleh Allah, sampai maut yang menjemput kita, barulah musibah itu akan berakhir. Jamaah kaum muslimin rahimani rahimakumullah, ketahuilah bahwa Allah memberikan musibah pasti ada hikmah serta tujuannya yang harus kita perhatikan jamaah kaum muslimin. Yang pertama, tujuan Allah memberikan musibah adalah Allah ingin melihat sejauh mana keimanan kita. Apakah iman kita jujur atau sebaliknya iman kita dusta di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surah
Al-Ankabut di ayat yang ketiga, walaqad fatanna alladziina min qablihim falaya'lamanna alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Dan sungguh kami benar-benar pasti telah memberikan musibah kepada orang-orang sebelum kalian, memberikan ujian sebelum orang-orang sebelum kalian. Untuk apa ujian tersebut? Falaya'lamanna alladziina shadaqu, dengan ujian serta musibah yang kami berikan kepada orang-orang sebelum kalian, maka kami bisa mengetahui siapa di antara mereka yang imannya jujur dan siapa di antara mereka imannya dusta. Jamaah kaum muslimin, seandainya kita diberikan musibah oleh Allah, kemudian iman kita benar-benar jujur, maka kita pasti akan menghadapi musibah itu dengan ikhlas serta bersabar ketika kita menghadapi musibah. Namun sebaliknya, ketika kita imannya dusta, maka kita pasti akan mengeluh serta tidak rela, tidak ridho terhadap musibah yang menimpa kita. Itulah tujuan pertama Allah memberikan kepada kita musibah. Yang kedua, tujuan Allah memberikan kepada kita musibah adalah Allah ingin menghapus sebagian dosa-dosa kita. Allah berfirman di dalam surah Asy-Syura ayat 30, "Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu 'an katsir." Dan apa saja musibah-musibah yang menimpa kalian semua itu disebabkan karena dosa-dosa yang pernah kalian lakukan. Wa ya'fu 'an katsir. Dengan musibah itu Allah menghapus sebagian dosa-dosa kalian. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam kitabnya Syarah Riyadhus Shalihin di bab As-Sabar di juz yang pertama, beliau menjelaskan ayat ini bahwa Allah akan menghapus dosa-dosa kita dengan cara diberikan musibah. Itu harus memenuhi syaratnya. Syaratnya adalah hendaknya seorang muslim ketika menghadapi musibah itu dengan ikhlas serta bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika itu yang dia lakukan, insya Allah musibah itu bisa menghapus dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Yang ketiga, jamaah muslimin, Allah memberikan musibah, hikmahnya adalah agar kita kembali kepada Allah, agar kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surah As-Sajdah di ayat ke-21, "Walau nudziqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un." Dan kami telah memberikan sebagian hukuman kepada mereka di dunia, sebagian kecil hukuman kepada mereka di dunia, sebagian kecil musibah kepada mereka, musibah yang besar di hadapan Allah di akhirat nanti. Untuk apa itu semua, jamaah kaum muslimin? La'allahum yarji'un, agar mereka semua kembali kepadaku, agar mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, jamaah kaum muslimin, hikmah Allah memberikan musibah kepada kita adalah bukti kasih sayangnya Allah, bukti cintanya Allah kepada kita semua. Imam Abu Nuaim meriwayatkan dalam kitabnya Hilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi'abdi khairan ajjalallahu lahu 'uqbata dambi fid dunya wa idza aradallahu bi'abdi syarran amsakallahu lahu 'uqbata dambi hatta yuwafiya." Apabila Allah menginginkan seorang hamba menjadi hamba yang terbaik, menjadi hamba yang dicintai oleh Allah, maka pasti Allah akan menyegerakan hukuman serta musibah kepada mereka di dunia. Namun sebaliknya, jika Allah menginginkan seorang hamba menjadi hamba yang terburuk di sisinya, maka Allah tidak akan memberikan musibah, tidak akan memberikan hukuman kepada mereka di dunia sampai mereka meninggal di dunia di akhirat, sampai mereka bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka banyak melakukan dosa, tapi Allah tidak akan memberikan hukuman kepada mereka. Jamaah kaum muslimin rahiman rahimakumullah, inilah 4 hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan musibah demi musibah menimpa kita. Kemudian terakhir, jamaah kaum muslimin, bagaimana kiat-kiat sunnah menjelaskan kepada kita untuk menghadapi musibah-musibah itu. Yang pertama, hadapi musibah itu dengan bertakwa kepada Allah. Tetap kita bertakwa, tetap kita ikhlas, tetap kita ridho tetap musibah menimpa kita. Allah berfirman di dalam surah At-Talaq di ayat yang kedua, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang senantiasa bertakwa kepada Allah, maka pasti Allah akan memberikan jalan keluar terhadap segala urusan yang dia hadapi, termasuk musibah yang menimpa kita. Kalau kita hadapi dengan takwa, tidak pernah mengeluh, tidak pernah berkeluh kesah, kita tetap menghadapi dengan bersabar serta ikhlas kepada Allah,
maka insya Allah Allah akan memberikan jalan keluar terhadap musibah menimpa kita. Yang kedua, jamaah kaum muslimin, hadapi musibah itu dengan banyak berdoa kepada Allah. Luzumud doa, banyak berdoa. Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, hadis ini dihasan oleh Syekh Albani di dalam kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Nabi SAW bersabda, "Inna du'a yanfa'u mimma nazal wa mimma lam yanzil, fa'alaikum ibadallahi bid-du'a." Nabi SAW bersabda, sesungguhnya doa seorang muslim sangat bermanfaat terhadap musibah yang telah menimpa mereka, serta doa itu sangat bermanfaat terhadap musibah yang belum menimpa mereka. Fa'alaikum ibadallahi bid-du'a. Maka hendaklah kalian wahai hamba-hamba Allah memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, jamaah kaum muslimin, hadapi musibah itu dengan cara banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surah Al-Anfal ayat 33, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Tidaklah Allah memberikan azab kepada kalian semua. Tidaklah Allah memberikan hukuman kepada kalian semua disebabkan karena Rasulullah ada di tengah-tengah kalian. Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah juga tidak akan mengazab mereka selama mereka banyak beristighfar kepada Allah. Al-Hafidh Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya di juz yang kedua membawakan tafsir para ulama salaf yang bernama sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, "Kana fihim amanan an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wal istighfaru falamma dhahaba nabiy sallallahu alaihi wasallam baqiyal istighfar." Bahwa para salaf terdahulu, para sahabat terdahulu memiliki dua tameng untuk menghadapi musibah. Tameng yang pertama adalah adanya Rasulullah di tengah-tengah para sahabat. Yang kedua adalah mereka banyak melakukan istighfar kepada Allah. Namun ketika Rasulullah SAW sudah meninggal dunia, tamengnya tinggal satu, jamaah kaum muslimin, dan ini akan berlaku sampai hari kiamat nanti. Tameng untuk menghadapi musibah yaitu kathratul istighfari, banyak-banyak beristighfar kepada Allah. Kenapa, jamaah kaum muslimin? Demi Allah, tidaklah musibah yang menimpa kita kecuali pasti disebabkan karena dosa yang pernah kita lakukan. Kemudian jamaah kaum muslimin, yang terakhir, hadapi musibah itu dengan banyak-banyak melaksanakan sholat sunnah. Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 153, "Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as sabirin." Wahai orang-orang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Ketika turun ayat ini, Nabi SAW menafsirkan dalam hadis yang sahih. Diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya, Rasulullah SAW bersabda, "Inna syamsa wal qamaru ayatani min ayatillah, la yakhsifani li mauti ahadikum wa la li hayati, wa idza ra'aitumuhuma fafza'u ila sholati." Nabi SAW bersabda, sesungguhnya gerhana bulan, gerhana matahari ini di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah mereka terjadi karena adanya orang yang dilahirkan di dunia atau adanya orang yang meninggal di dunia, bukan seperti itu. Kata Nabi SAW, "Wa idza ra'aitumuhuma fafza'u ila sholati." Namun jika kalian melihat gerhana bulan atau gerhana matahari, maka bersegeralah kalian untuk menunaikan salat. Syekh Abdurrahman As-Sa'di menjelaskan hadis ini, bahwa hadis ini menunjukkan gerhana matahari, gerhana bulan itu adalah musibah yang Allah ingin menakut-nakuti kita semua agar kita kembali kepada Allah. Maka hadapilah dengan cara sholat sunnah. Insya Allah jika kita menghadapi dengan cara empat yang disebut oleh Allah dan Rasulnya, segala bentuk musibah yang kita alami akan cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Setiap kali kita mendapatkan musibah, katakanlah dalam diri kita bahwa musibah itu bisa menghapus dosa-dosa kita. Jika kita menghadapi musibah, ada musibah menimpa kita, katakanlah dalam diri kita bahwa itu bukti kasih sayangnya Allah kepada kita. Yang ketiga, jika kita mendapatkan musibah, katakanlah dalam diri kita bahwa Allah ingin mengangkat derajat-derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar kita senantiasa ikhlas serta ridho terhadap musibah yang menimpa kita semua. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma dafa'anna al ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wasuyuf al mukhtalifah wasyada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia hada khassah wa min buldanil muslimina 'ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma aslih wulata umurina, Allahumma aslih wulata umurina, Allahumma aslih wulata umurina, Allahumma izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin a'da'aka wa a'da'ad din. Allahumma shattish shamlahum wa mazzig jam'ahum wa zalzil aqdamahum wa alki fi qulubihimur ru'b innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamata 'alal islami was sunnah. Allahumma amitna 'alal islami was sunnah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.